Oke, Nana, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Teacher salam dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, dibaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, saya pengen tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, hari ini kita belajar apa ya kira-kira? Ada yang sudah tahu? Ya, hari ini kita belajar tematik. Tema berapa? Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran yang kedua. Wah, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran yang ke-1. Tentang apa anak? Ciri-ciri makhluk hidup. Ada apa saja ciri-cirinya? Makhluk hidup itu bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjutkan ya materinya. Oke, coba anak-anak perhatikan tayangan berikut ini. Nah, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada berbagai cara gerak, berjalan dan berlari. Gambar yang pertama, berjalan ke samping kiri. Gambar yang kedua, ke kanan, kemudian berjalan ke depan, berjalan ke belakang, dan juga berlari berkelok-kelok dan membentuk apa Nana? Membentuk lingkaran. Kita lanjutkan. Anak-anak tahu ya, sudah hafal pasti ya, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ya betul, seperti pada tayangan. Makhluk hidup itu bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum, tumbuh, menjadi besar, menjadi tinggi, berkembang biak, menanggapi rangsang, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi dengan lingkungan. Nah, anak-anak pasti juga mengalami ciri-ciri yang seperti itu. Nah, coba perhatikan. Pada gambar yang pertama, di situ ada anak-anak yang sedang berjalan ya. Kemudian ada hewan cicak, ada ikan. Nah, di situ kalian perhatikan, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Namun, manusia berjalan menggunakan kaki, sedangkan ikan berenang menggunakan apa, Nana? Ya, benar, menggunakan siripnya, dan cicak dapat merayap ke dinding. Nah, gambar di sampingnya itu ada kerangka tubuh manusia dan ikan ya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda juga. Nah, manusia bernafas dengan apa? Ya, pintar sekali. Manusia bernafas dengan paru-paru dan ikan bernafas dengan insang. Oke. Nah, anak-anak perhatikan lagi. Di situ ada pertumbuhan manusia dengan pertumbuhan hewan ayam. Oke, kalian perhatikan di situ. Ada yang dari bayi, kemudian anak-anak, tumbuh remaja sampai menjadi orang dewasa. Nah, makhluk
Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya apa, anak-anak? Ya, bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Oke, sekarang gambar di sampingnya, di situ ada keluarga ya, dan ayam, kemudian apa? Tumbuhan. Oke. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak pun mereka berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan apa saja ya anak-anak yang berkembang biakannya dengan melahirkan? Coba kita ingat-ingat bareng-bareng. Ya, ada sapi, ada kucing, apalagi ada kambing. Kalau hewan yang berkembang biakannya bertelur, apa saja? Ya, betul seperti gambar itu ya. Ada ayam, ada bebek, ada burung puyuh, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, perhatikan lagi anak-anak. Makhluk hidup dapat memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Ya, betul tidak? Ya, betul sekali. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, contohnya apa? Di situ ada kuda sedang makan rumput ya. Itu anak-anak yang sedang makan apa? Itu ada telur, ada daging ayam ya, ayam goreng. Kemudian tumbuhan juga memerlukan air. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Iya, betul. Apa makanan untuk tumbuhan? Apa anak-anak? Air. Gambar selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup dari jenis makanan, cara berjalan atau bergerak, dan lain pasti berbeda. Nah, di situ ada gambar anak yang sedang apa itu? Silau ya, silau terkena cahaya matahari, dan juga ada tumbuhan putri malu yang jika disentuh dia akan mengantuk. Kemudian ada hewan kaki 1000 yang jika disentuh akan menggulungkan tubuhnya. Nah, semua ini adalah karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri semuanya. Oke. Nah, bentuk rasa syukur kepada Tuhan itu dengan cara apa? Kita harus menjaga dan melestarikan semua yang ada di dunia ini. Semua yang diberikan oleh Tuhan kita harus menjaganya. Nah, anak-anak perhatikan, itu ada gambar apa? Bintang. Bintang adalah lambang sila Pancasila. Sila keberapa? Ke-1. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian di bawahnya itu ada gambar burung Garuda. Burung Garuda disimbolkan sebagai lambang negara Indonesia. Pintar. Lambang ini menunjukkan bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, bersyukur adalah rasa terima kasih untuk semua yang diberikan oleh Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama. Nah, sekarang kita akan belajar simbol-simbol Pancasila. Sila yang pertama, coba kalian perhatikan. Dilambangkan dengan apa? Bintang. Sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Anak-anak sudah bisa. Nah, coba anak-anak perhatikan. Berikut ini adalah contoh makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia. Ada apa saja itu? Gambar yang pertama, ada ikan yang bisa kita masak ya, nanti bisa dimakan. Kemudian ada sapi yang menghasilkan susu. Kemudian ada ayam yang menghasilkan telur, dan lain-lain. Nah, di sebelahnya itu adalah tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Ada buah apa saja? Ada melon, ada apa lagi? Semangka, ya kan? Ada padi, ada mangga yang bisa kita gunakan, kita makan. Nah, selanjutnya tanaman pohon yang bermanfaat bagi manusia. Apa itu anak-anak? Nah, di situ ada gambar kayu ya. Kayu
yang jika diolah, dibentuk dengan proses yang panjang akan menghasilkan sebuah bahan, sebuah kursi, ada yang dibuat lemari, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, sekarang perhatikan contoh cara bersyukur terhadap keragaman makhluk hidup. Di situ gambar yang pertama ada anak yang sedang menanam bunga bersama-sama, kemudian memberi makan sapi, memberi makan hewan, ada kucing, ada kelinci, ya kan? Terus kemudian ada apalagi unta. Nah, anak-anak untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib bersama-sama ya. Lagu ini berjudul Padamu Negeri. Coba diperhatikan. Anak-anak itu tadi adalah lagu Padamu Negeri. Nanti kalian bisa menyanyikan bersama-sama ya. Kalian nyanyikan dan praktekkan di rumah masing-masing. Nah sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum Tica akhiri, Tica akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan ya. Berikut tugasnya. Nah, nanti tugasnya kalian kerjakan, kemudian kalian foto, dan kalau sudah selesai diunggah ke Google Drive masing-masing. Oke anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Saya hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.